Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat maha santri kuliah solusi spiritual rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian ini dengan berdoa bersama. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengantarkan keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha santri kuliah solusi spiritual rahimakumullah, mengawali pengajian ini, sebelum saya beri kesempatan seluas-luasnya penjenengan untuk bertanya apa saja, saya ingin menjelaskan terkait dengan hizib ini. Ini banyak sekali santri baru yang perlu penjelasan tentang hizib Asmaul Husna. Hizib Asmaul Husna ini sebaiknya dipraktekkan, diamalkan setiap hari bagi santri baru. Apakah sudah selesai sholat subuh, apakah sudah selesai sholat maghrib, ya sesempatnya minimal satu kali ya. Sedangkan bagi yang sudah agak lama ya bolehlah agak jarang, tidak apa-apa, tapi jangan terlalu jarang, terutama untuk spiritualitas atau vibrasi getaran spiritual kita yang kita salurkan ke tongkat itu apalagi kalau misalnya tongkat baru ya, itu harus lebih sering, sebab ya bagaimanapun kita yakin nilai spiritual kita amat tergantung dengan kapasitas kemampuan kita untuk berzikir, terutama hizib Asmaul Husna ini yang kita andalkan sebagai pengantar doa-doa kita. Mengenai makna ya, makna hizib itu saya yakin bisa dilacak ya. Kalau Al-Quran surat Al-Isra ayat 80 itu wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, itu adalah zikir, bacaan Nabi, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ketika menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Katakan, sudah datang yang hak, yang benar, dan hancurlah yang batil. Sesungguhnya yang batil itu pasti hancur. Ini tafaul kita optimis bahwa ketika kita menghadapi kebatilan, keyakinan kita bahwa kebatilan pasti kalah. Yang mengalahkan bukan kita tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran kita baca, dan itu ayat Al-Quran. Kita mulai zikir kita dengan Fatihah dan kemudian ayat Al-Quran ini. Kemudian istighfar tentu tahu maknanya ya. Sayyidul istighfar sudah ada kok, ditulis oleh Mas Ulum, itu disebarkan, nanti kalau bisa disebarkan lagi juga bagus ya. Kemudian sholawat, kemudian sholat Ibrahimiyah, lalu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya sangat berharap pada panjenengan ketika membaca Asmaul Husna hatinya tunduk,
hatinya tunduk bahwa kita sedang menyebut nama Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya di bibir, jangan hanya sambil lalu, ndak etis, ndak sopan. Itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau menurut surat Al-Anfal itu hendaknya hati ini bergetar. Kalaupun tidak bergetar, tunduklah bahwa ini semuanya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sambung dengan Ya Rahman Ya Rahim irhamna, wahai Maha Pengasih Maha Penyayang, kasihani, rahmati kami. Lalu Ya Wahhab Ya Razak, wahai Maha Pemberi dan Maha Pemberi rizki. Wahhab itu pemberi segala hal. Razak itu Maha Pemberi rizki. Ya Qawi Ya Matin, wahai Maha Kuat dan Maha Kokoh. Ini kita sebut nama Allah untuk tafaulan dan untuk memang ini punya vibrasi tinggi sekali. Asmaul Husna itu ya dalam praktek spiritual tidak ada yang mengalahkan karena ini nama Allah SWT. Maka Ya Qawi Ya Matin kita praktekkan dalam zikir Covid karena memang itu kita ya berharap memohon kepada Allah punya kekuatan yang tidak bisa ditembus Covid. Tapi sesungguhnya asalnya ini adalah Qawi Ya Matin itu kita mohon kekuatan lahir batin, kesaktian lahir batin. Ya Qawi Ya Matin itu. Sejak awal tadi juga gitu. Jadi wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa itu juga kesaktian lahir batin. Karena memang ini ya hizib umum ya. Umum sekali untuk apa saja karena ini dasaran doa. Kemudian nanti Asmaul Husna yang mana yang kita pakai itu baru nanti sesuai dengan tujuan yang kita zikirkan di sini adalah yang tiga itu, Rahman Rahim, Wahhab Razak dan Qawi Ya Matin. Kalau panjenengan mau menambah yang lain boleh, menambah yang lain boleh, karena itu toh zikir menyebut Asmaul Husna. Jadi untuk praktek hizibnya ya setelah penjenengan kesini kemudian otomatis itu mendapatkan ya ijazah dan pelajaran dan ijazah, ya silakan dipraktekkan. Apakah saya boleh mengijazahkan pada orang lain, pada anak saya, diajak saja ke sini ya? Mohon maaf, sungguh saya tidak menghalangi penjenengan berbuat baik, tapi untuk memberi ijazah itu dalam dunia spiritual, mohon maaf ya, mohon maaf, tidak sembarang orang. Harus sudah kuat betul memberi ijazah dan yang diberi ijazah juga harus pantas diberi ijazah. Mengapa? Satu, ya namanya wilayah spiritual itu hal-hal yang di luar kemampuan kita bisa terjadi. Gampangannya gini lah, gampangannya, mohon maaf ya, saya tidak menakuti apapun, tapi iya nek kuat memberi ijazah itu nek kuat, dan iya nek kuat yang diberi ijazah itu. Ini di dunia spiritual, monggo aja penjenengan tanya kepada siapapun yang menekuni spiritual benar, mesti seperti itu. Jadi memberi ijazah itu mesti ada takarannya, yang diberi itu ada ukurannya. Jadi tidak sembarang. Sebaiknya sudahlah, daripada penyenang memberi sendiri, ajak ke sini sudah, itu lebih aman. Nanti kalau sudah penyenang diwisuda, lah itu sudah ada ijazah, silakan penyenang punya kewenangan untuk itu. Dan itu ya tentu prosesnya, pakai proses. Saya yakin ini yang sudah 7 tahun ini tentu nunggu wisuda ya. Tapi untuk penjenengan praktek ruqyah atau praktek membantu orang ya boleh, sudah saya anjurkan sejak lama, karena penjenengan sesungguhnya kesini ini sudah punya kekuatan, yaitu sholat 5 waktu kemudian zikir sudah punya kan. Hanya yang khas hizib Asmaul Husna memang ya baru setelah penjenengan ikut di sini, apalagi ini ditopang oleh ilmu spiritualnya, bukan hanya laku spiritualnya, ilmu ya. Ini ngaji begini ini ya mohon maaf ya, setahu saya tidak ada saya pondok yang mengatakan begitu. Dulu itu pokoknya dijazahkan aja, kemudian wes kok ngamain ini gitu, sehingga rodok buta ya, agak buta ya.
dengan pembekalan begini akan lebih bagus lagi kemudian ada wilayah syariatnya. Jadi untuk ini mohon sabar dulu kalau mau memberi ijazah ya. Yang ingin mendapat ijazah diajak ke sini aja. Kemarin yang dari Solo, dari Rembang, dari mana itu akhirnya ya saya minta ke sini lah 1-2 kali setidaknya harus ada semacam ya jane kok baiat ya enggak sih, saya enggak ngadakan baiat kok ya. Tapi sekedar jenenge wong tak berguru itu meguru itu ya kudu petuk guru nih ya. Petuk ya, kemudian ya nanti ada wejangan atau ada pembekalan. Tapi sebenarnya minimal 3 kali untuk bisa mengamalkan ini. Tapi kalau mendapatkan ijazah untuk memberi ijazah lah itu memang cukup lama. Tapi kalau sekedar menerima ijazah itu ya asal saya memberi ijazah ya bisa. Tapi tentu berbeda orang yang diberi ijazah sudah cukup umurnya atau cukup ya cukup kuat di sini dengan yang belum itu ya berbeda lah. Ini spiritual, ini abstrak, tidak tampak, ya hanya berbasis keyakinan dan kebiasaan.